Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Nyoba Podcast Epro Channel. Semoga di kesempatan hari ini semuanya sehat-sehat saja dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, ya kita mau coba ngobrol-ngobrol lagi sama bintang tamu yang kali ini. Aduh, malas ngomongnya. Bintang tamunya, tapi viewernya lumayan sih, jadi makanya kita undang lagi karena viewernya lumayan, jadi ya kita ajak lagi lah, siapa tahu yang kali ini lebih meledak gitu, karena katanya ada obrolan yang mau diomongin lagi gitu. Kita sambut Ucup Seven. Aduh, udah kangen banget yang sama suasana di sini. Udah berubah total banget. Oh iya dong. Bener makin nyaman. Lihat dong. Saya di sini. Kalau dulu kan kayaknya agak-agak sumpek gitu sempit. Kalau sekarang udah alhamdulillah ya. Gimana sekarang? Gimana? Di studio sekarang gimana sekarang? Sekarang dari desainnya sih udah lumayan. Udah enak lah dibuat, ngobrol juga tenang gitu. Angin spice-boy. Kalau waktu yang dulu Kalau dulu kayak di mana ya, kayak di ruangan pelatihan macan gitu. Kayak di orang pelatihan macan gitu, kekurung banget sama kain-kain hitam. Oh, kalau sekarang tuh inspirasi sekarang lebih kan kebuka. Kayak ngobrol gitu, ngeplong pikiran. Jadi enak lebih enjoy lah, lebih nyaman ditimbang yang dulu. Tapi bagus juga sih, Epro Channel kan berkat doa saya juga sih ya. Jadi agak sukses ke depannya. Kalau podcast sama dia gue tahu udah pasti. Gimana Bang Muiz? Gimana? Ya kalau saya mah ya nggak gimana-gimana, begini-begini aja. Jadi hari ini hostnya lu apa gua? Ya belajar host juga boleh saya. Boleh. Buat kedepannya kali aja kan Epro Channel kan masih butuh host kan. Buat acara di luar nanti. Host sudah banyak sih. Host sudah banyak ya. Supir udah ada, host sudah ada, kameramen udah ada, runner udah ada, kang servis udah ada. Semua udah ada. Sampai yang nyusahin udah ada juga. Yang nyusahin banyak. Banyak yang nyusahin. Semua udah ada. Jadi nggak butuh apa-apa lagi kayaknya. Oh jadi nggak kepake dong nih saya di sini. Kepake juga. Bagian kalau ada orang yang cancel tuh kepake lo. Oh cuma bagian cancel doang. Iya. Oh. Jadi gitu. Kalau ada bintang tamu yang cancel lo udah pasti. Nggak apa-apa lah. Yang penting kan masih bisa. Bunyi bom tuh. Oh ini jam biasa. Jam mau ini. Mau apa tuh? Waktunya tidur kan saya pakai jam. Oh jadi kalau mau tidur pakai jam? Iya ada waktunya. Jadi kalau sekarang kan dulu saya bebas gitu ya. Nah maksudnya bebas itu belum ada kesibukan. Oh. Kalau ya sekarang ya alhamdulillah. Oh sekarang berarti udah ada kesibukan lu? Alhamdulillah saya ada kesibukan. Apa nih sekarang? Sekarang kan kayak semacam jaga toko sepatu gitu. Oh berarti sekarang udah kerja? Ya udah kerja. Udah ada kerjaan berarti? Ngikut teman juga sih di daerah Blok M. Freelance jadinya. Jadi seminggu itu gue masuk cuman 3 hari lah. 4 harinya ngapain? 4 hari jadi pergantian shift gitu, shift-shiftan gitu. Jadi seminggu itu gue dapatnya cuma 3 hari doang. Oh. Freelance. Tapi gitu. Gaji ya harian. Oh gaji harian. Harian. Masih kerja sama juga, sampingan kan gue jual di online juga. Sepatu itu? Sepatu apa aja? Kok nggak bawa sampelnya ke sini sih? Sepatu ya karena malam Jumat nggak usah terlalu rapi-rapi banget ya. Enggak, maksudnya bawa sampelnya jadi bisa dipromosiin. Oh ya nggak ada pikiran situ kan. Nggak nyampe pikiran lo ke situ ya? Taunya kan silaturahmi aja ke studio Pro yang baru kan. Oh iya. Kan udah lama juga, berapa tahun? Ya ada 5 tahun. Kemarin puasa. Kemarin ya. Kemarin puasa, kemarin sama Ricky Sona itu juga masih lulus. Oh iya Ricky Sona itu. Iya, cuman karena nggak bagus ya, akhirnya lu gua cut. Oh gitu, karena nggak bagus langsung di-cut. Langsung gua cut, gitu. Jadi sekarang kesibukannya itu. Jual sepatu. Freelance. Sepatu apa aja sih? Kayak semacam sepatu running, sepatu lari, sepatu sport. Adidas, Nike, Puma, New Balance gitu ya. Gitu. Yang baru? Ya, yang baru. Oh, KW2. Oh KW2. KW2 yang harga itu yang paling tinggi sih 5,5
550-an paling. Oh, 500-an paling tinggi. 500-an Yang paling. 75 ada nggak? Gue 41. 75 ada, cuman dia talinya beda warna. Maksudnya? Beda warna, hitam sama putih. Itu juga dikasih nanti kanan dua-duanya. Sepatu kanan dua-duanya. Ya apa aja ya kerjaan mah, kalau Iya, bener. lagi ini lagi zaman sekarang kan lagi sulit banget buat bekerja ya. Saya mah alhamdulillah aja kerja apa aja. Oh begitu. Udah Ya, berapa lama lu di situ? Semenjak udah hampir 3 bulanan sih. Semenjak udah gua nggak pakai lu kerja di situ. Semenjak ya kita terakhir ketemu waktu kapan itu ya? Habis Lebaran. Habis Lebaran itu. Semenjak dari situ udah mulai dipanggil teman ngikut jual-jual sepatu. Awalnya sih aneh komen di Instagram ya. Oh. Mesen waktu itu mesen. Oh, mesen sepatu. Komen sepatu oke juga nih bro. Boleh dong pesan, dia. Boleh, tinggal milih aja modelnya warna apa, nomor berapa. Nanya-nanya dulu nih ya. Iya. Belum maksudnya enggak pasti pengen beli juga. Dari situ dia ngabarin datang aja ke toko. Udah aneh besoknya datang kan. Oh, mau beli? Enggak, datang aja dulu kasih silaturahmi, namanya teman lama kan. Oh iya benar. Datang ke toko. Ngobrol-ngobrol. Ya dia lagi butuh karyawan juga nih, gue kurang karyawan. Wah ini, ini nih gue nih. Ini nih makanan gue. Pas banget kan lagi nggak ada kesibukan. Iya benar. Boleh juga kan. Ya udah, sistemnya gimana? Sistemnya kata dia kan per hari gue bayar, uang makan lain lagi. Oh boleh, daripada gue nggak ngapa-ngapain kan. Ya udah boleh lah. Ya udah kata dia mulai besok lo kemari aja kan daerah Blok M Plaza. Di depan, BP. Di BP, Blok M Plaza. Oh, masih ada ya? Maksudnya isinya masih rame? Ya alhamdulillah. Tapi nggak serame dulu ya? Enggak, beda jauh. Cuman ini ya buat ya ini aja perlengkap dia itu cabang yang ketiga. Oh. Kan yang pertama dia punya tokonya sama omnya di Mangga 2. Mangga 2 tuh dia punya ruko. Nah kalau yang di Blok M ini dia model kayak di saung gitu di depan. Oh, etalase doang. Etalase doang. Yang kedua cabangnya di mana? Yang kedua daerah-daerah Jakarta Selatan itu. Belakang TPRI, DPR, Senayan. Emang itu selatan? Selatan, Jakarta Selatan. Masa sih? Jatuhnya. Iya bang ya? Ya selatan lah. Emang iya Brik? Ya gimana? Oh iya ya? Itu masih selatan jatuhnya. Kira itu apa kali masuknya? Nah itu kan perbatasan selatan barat. Oh gitu. Iya. Palmerah barat udah. Palmerah udah kemarin barat. Kebonjeruk. Kemana itu baru Kebonjeruk, Jakarta Barat. Iya. Kan Piala Dunia nih. Nah. Ya kan. Gue pengen ngobrolin bola sama lo. Bola nomor 1 saya. Itu kan ini banget. Saya mah hobi nomor 1 banget itu bola. Apalagi mau ada Piala Dunia udah persiapkan TV sekarang udah nggak ada yang lagi. Sekarang udah bisa nonton langsung. Nggak pakai checkbox lagi. Oh, TV-nya udah langsung digital. Udah saking keselnya dulu kan pas mati. Langsung aja saya beli langsung TV aja udah digital. Jadi enak, nggak pakai beli setbox lagi. Udah persiapan, udah prepare gitu. Jadi tinggal nunggu aja nanti. Iya. Kalau bola udah nomor 1 banget saya. Ya, tapi kan lu harusnya punya prediksi dong nih. Prediksi lu siapa yang bakal Kalau prediksi ya kita nggak bisa nentuin sih ya. Hampir semuanya negara sama. Kalau negara yang lu ngefans apa? Ya kalau negara yang paling saya ngefans banget ya Portugal. Oh karena ada Ronaldo. Karena di situ ada saya. Kalau Ronaldo udah, Karena di situ ada saya. Di situ ada lu. Iya. Terus sebagai apaan lu mengutin bola? Kalau saya dari dulu ngefans banget sama Cristiano Ronaldo. Kalau dia udah pensiun lu ngefansnya pindah ke siapa? Ya kalau udah pensiun ya tetap. Ini kan udah nggak bagus nih permainannya nih. Siapa? Ronaldo. Lagi nggak didukung sama klubnya. Ya walaupun dia nggak ada klub atau udah nggak main bola lagi, saya tetap fans Ronaldo karena udah dari hati ke hati. Sama Ronaldo? Iya. Udah fans banget, Ronaldo FC banget udah saya. Awal mulanya demen sama dia? Awal mulanya demen ya dari sikapnya dia. Dan tahun berapa pertama kali ngefans sama Ronaldo? Di tahun 2012. Masih dia dimana? Di Porto? Bukan di Porto. MU? Di yang pertama banget tuh yang apa? Negara apa yang dulu yang garis hijau, list hijau? Sporting
Sporting Lisbon. Sporting Emang Lisbon. lu udah kenal? Orang-orang aja belum kenal sama Ronaldo. Ya justru dari itu saya dari situ udah mulai kenal. Lu tau dari mana? Orang-orang aja belum ngekspor dia. Ya, itu kelebihannya saya. Orang-orang belum tahu, saya udah tahu banget tentang Ronaldo. Oh, begitu. Iya sampai dia dulu belum terkenal jadi sepak bola kan dia dulu penyapu jalanan gitu. Kalau sekarang kan PPSU. Nah, kalau Ronaldo PPSU. Iya, dulunya ke PPSU. Tapi di sono Portugal. Di Portugal. Oh, sebelum dia nih, makanya dia dari kecil sampai sekarang sih tahu banget. Oh, berarti sampai dia pensiun tetap Ronaldo. Sampai dia pensiun. Sampai Ronaldo nggak ada pun tetap Ronaldo. Iya, nggak ganti ke siapa. Yang saya jagoin Piala Dunia sekarang itu negara Portugal. Tapi Portugal kira-kira lolos sampai mana nih? Portugal insya Allah sampai 16 besar aja. Oh tapi realistis ya prediksi. Kagak, keyakinan ya pasti sampai 8 besar udah pasti dah itu. Makanya kayak dari dulu emang sampai 8 besar doang sih, nggak sampai perempat final. Kalau Piala Dunia ya. Kalau Piala Dunia, mungkin Eropa lain cerita. Kalau Eropa kan dia juara kemarin. Iya, makanya kan lain cerita. Kalau Piala Dunia kan banyak rintangan dan cuaca pun bukan di Eropa. Cuaca juga beda, pengaruh juga. Asia nih, mainnya dari kan cuaca beda. juga pengaruh kan. Iya. Ya pokoknya ya itu aja. Suka aja udah sama negara Portugal. Dikarenakan ada dia. Kan lu main bola juga nih. Ya. Masih aktif sekarang sebagai pemain bola? Alhamdulillah masih aktif. Kalau saya mah main bola nggak satu titik doang, di mana-mana saya nyebar latihan. Oh, saya latihannya lu tuh pindah-pindah tempat. Pindah-pindah tim gitu. Misalnya besok latihan di daerah Jakarta Barat, nanti ada daerah Jakarta Selatan ikut juga. Selama lu taruhlah lu sebagai apa sih kalau sepak bola olahragawan itulah olahraga apa dipanggilnya apa sih bahasanya apa dah Brik? Bahasa apa nih? Kalau pesepak bola lah, lu sebagai pesepak bola nih, lu main bola dari umur berapa? Pertama kali main bola umur berapa? Dari pertama main bola itu dari umur 10 tahun udah mulai. SD berarti ya? SD, udah SD kelas 1 udah. Masuk SSB pernah? Kagak pernah. Kalau cuman latihan antar kampung aja ikutnya sih. Kalau masalah SSB mah belum pernah. Nggak pernah ikut seleksi gitu? Kalau seleksi dulu cuman seleksi kampung aja, liga-liga kampung. Nggak sampai ke yang liga. Iya, misalkan kayak masih anak PSSI kayak Tunas Betawi kan anak PSSI ya, itu masih. Kalau itu sih enggak, belum. Enggak nyampe ke situ ya? Kagak. Berarti pesepak bola tarkam berarti. Tarkaman antar kampung aja. Latihannya. Pernah sampai patah nggak kaki? Ya alhamdulillah sih enggak. Kalau cuman cedera, kesleo itu wajar main bola. Tapi kalau sampai patah mah, ya alhamdulillah sih enggak. Jangan sampai doain ya. Enggak, udah kebaca soalnya pikirannya nih. Dia tahu. Udah hafal banget. Dia tahu arahnya. Udah hafal banget. Dia tahu arahnya loh. Gue mau nanya ke situ loh. Gue mau nanya kapan cedera gitu. Ya kalau cedera mas setiap pemain bola ya udah pasti cedera. Iya. Cuman ya alhamdulillah karena berkat pelindungan Allah kita dikasih tidak terlalu parah lah cedera. Nah kalau bicara sepak bola kita bicara timnas kita dong pasti. Timnas kita. Apalagi kita kan tahun depan mau menyelenggarakan Piala Dunia U20. Ya kan event besar yang baru pertama kali kita mau ngadain ini. Ya, nah di Piala Dunia AFF tahun ini optimis juara nggak? Ya kalau buat juara sih Indonesia emang dari dulu saya yakin dan selalu berdoa kan buat pemain-pemain kita agar lebih maju. Berarti optimis tuh ya. Optimis banget itu buat membangkitkan negara kita ini lebih sukses lagi, yang gak diremehin sama negara lain. Tujuan saya itu. Dapat dari mana bahasa itu? Ya bahasa ini alhamdulillah udah 3 hari. Mikirin ya. Kalau di dalam negeri ituan lo. Klub kebanggaan lo? Ini klub Indonesia apa klub apa nih? Indonesia. Kalau luar negeri mah kayaknya klub ngikutin Ronaldo kan? Ya pasti. Kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia ya tetap ya Jakarta lah. Oh Persitara. Tetap The Jackmania. Sampai kapanpun. Persija Jakarta lah. Iya. Persija udah berapa kali juara? Persija kalau Persija ini ya baru sekali sih kalau ini Piala Tiger waktu itu. Piala Tiger. Kalau buat ini ya juara liga. AFF dulunya Piala Tiger.
Iya, maksudnya waktu juara itu yang pertama kali itu yang Liga Bank Mandiri itu. iya Piala Tiger. Ya kan? Liga Bank Mandiri itu liga yang 2001 dia juara. Piala Tiger itu sekarang jadi AFF. Iya, makanya dari itu saya taunya itu doang. Piala Tiger itu timnas yang main, bukan Persija. Lu pakai mana? Nonton TV loh. Oh, Piala itu. Tiger itu, Salah. Piala Tiger itu dulu AFF Suzuki Cup. AFF. Ya, Suzuki AFF. ya Iya. yang 2010 kita tuan rumah tuh masuk final kalah sama Malaysia. Terus berubah sekarang sponsornya Mitsubishi. Jadi sekarang AFF Mitsubishi apa gitu bahasanya. Nah kalau liga mah dulu Liga Perserikatan, terus berubah jadi Liga Bank Mandiri. Bank Mandiri ya. Ya kan, terus masuk sekarang kan Liga 1, Liga BRI lah, Liga Shopee lah. Kalau di Persija berarti ada pemain ini, pemain hobi paling enggak, disukai. pemain yang lo sukain. Kalau saya mah dari dulu ya Bang Haji Ismet saya paling. Oh, Pak Haji Ismet. Pak Haji Ismet saya paling suka banget. Kenapa tuh? Ya karena orangnya ramah, permainannya juga bersih, nggak egoisan. Masa bukannya pas waktu muda Pak Haji dia ini banget ya? Beda. Dia kalau lagi menghalang lawan itu dia nggak pakai egois. Dia pakai otak, pakai pikiran, dia nggak terlalu dihabisin habis mati-mati kalau lawan. Enggak sampai. Kalau dia bersih mainnya. Enggak sampai bola boleh lewat lu jangan gitu, enggak begitu ya? Ya enggak, walaupun dia sampai mempelanggarin orang juga dia solidaritasnya kuat, bangunin lagi, enggak main tinggal aja. Itu yang saya suka dari Bang Haji Ismet. Jadi ketika dia tiba-tiba mengundurkan diri dari Persija, nah itu saya benar-benar kesentuh banget tadi saya. Kaget dong. Kenapa harus secepat itu berhenti dari Persija gitu. Kalau feeling lu dia kenapa tuh? Ya kalau feeling saya sih ya mungkin dari segi usia juga. Tapi kan katanya dia mau pensiun di Persija. Mungkin iya. Tahun ini kalau misalkan itu. Ya mungkin ya karena dari makanya dia pindah, dia nggak mau juga. Walaupun dia pindah juga dia nggak bakalan ngelupain sejarahnya Persija dari dulu sampai sekarang sih, menurut saya. Selain Ismet? Kalau ya mungkin Ismet aja sih kalau yang saya aja. Pribadi. Karena Ismet karena legend ya. Beda sama yang lain-lain. Ya kalau masih kayak Bambang Pamungkas juga is oke juga, saya suka. Dari Bambang mungkin ya. Fitra Ridwan nggak Fitra Ridwan? Fitra Ridwan itu ya kurang sih. Ya lebih ke Bang Haji aja. Haji Oma? Haji Ismet. Kalau Haji Oma perjuangan, beda jalur. Tapi masih ingat waktu 2001 siapa-siapa aja pemainnya tuh waktu dia juara? Waktu 2001 itu masih ingat. Masih Hendro kalau nggak iya Hendro. Bukan Hendro. Masih siapa ya? 2001 itu dia mau adu sejarah sama gua. Udah lama banget itu tuh. Ya emang udah lama. Cuman lupa. Tapi lama kalau namanya sejarah emang nggak bisa dilupain. Waktu zamannya Benjen ya. Itu ya salah satunya Benjen. Kipernya, strikernya. Strikernya itu masih dulu Hamka. Hamka udah kemarin ya. Hamka 2003. 2003-an ya Hamka. Ya pokoknya ya gue agak lupa juga sih. Itu ada BP 2001. BP iya, BP. Waktu masih latihan kan di Senayan dulunya. Saya sering banget tuh kalau di latihan. Emang lu umur berapa? 2001. 2001 itu masih diajak-ajak abang dulu. Oh, lu diajak abang. Diajak abang ngikutin kan di lapangan ABC latihannya. Iya, lapangan setiap ABC. Minggu pagi diajak abang. Walaupun belum begitu paham kan ngerti diajak di sini. Senang banget itu. Ngompreng-ngompreng dulu apa gimana? Jebolan gitu? Kagak, ngikut ada rombongan juga kan di daerah Kebonjeruk. Kampung Baru Kebonjeruk. Apa udah RKJ? Belum, RKJ belum ada. Masih perkumpulan ya antar kampung aja gitu daerah Kebonjeruk. Enggak pakai korwil mana, pokoknya kita dari sini berangkat gitu. Dari sini berangkat rame-rame. Pak tiket. Enggak jebolan. Tiket, ya alhamdulillah sih dari dulu nggak pernah jebolan saya. Waktu lawan Persipura nonton nggak? Waktu final. Waktu final saya nggak nonton itu. Yang rusuh. Kagak sempet itu. Itu gue nonton. Itu gue nonton waktu final. Rusuh. Jadi sebenarnya sih pendukungnya Persipura sih nggak gimana.
Cuman karena kita main di kandang. Di Senayan kan waktu itu? Iya karena kita main di kandang dan masa sih di kandang kita kalah kan gitu. Iya. Akhirnya kan kalahnya juga lumayan tuh. Waktu itu berapa ya lupa tuh. Yang lawan Persipura itu 3-1. Iya, pokoknya kita kalah kan waktu itu. Rusuh lah. Kan dia bawa anuan apa? Tombak. Iya, bambu runcing senapan bawa loh dia. Bisa masuk ke tribun. Gitu kan. Lo bawa panah. Bisa ya? Ku ingat lo bawa panah lo. Mungkin dulu pengawalannya kurang ketat kali. Iya mungkin. Kalau sekarang kan nggak mungkin lah. Jadi polisi juga nggak ngelihat mana yang bikin masalah. Pokoknya orang gua aja dikejar polisi. Oh dulu? Iya, gua kan ring 1, ring 2 apa ring 3 yang paling depan tuh yang gerbangnya yang tinggi, yang jarum-jarum itu. Itu gua harus lewatin itu. Pas mau loncat baju gua ketarik nyangkut besi itu, robek kan segini baju gua. Oh pas mau turun ke bawah? Pas mau turun robek segini baju gua. Baju DJ gua mana beli di Bayoran lagi tuh 35.000. Oh iya, ya maklum dah ya, itu juga boleh dibeliin orang. Tapi itu jadi momen. Tapi dari situ gua nggak pengen tuh nonton di stadion tuh dari situ. Oh trauma? Nggak pengen gitu, takutnya kejadian begitu lagi. Keributan gitu. Sesudah itu nonton gua tuh 2003 waktu ada Hamka, Javier Roca, 2005 tuh gua nonton, tapi gua nggak masuk ke stadion. Oh Leona Tupamahu masih. Iya, masih RD kan tuh iya. Rahmat Darmawan. Gua nggak ke dalam stadion. Gua nunggu di luar di mobil mikrolet. Nggak niat masuk apa emang udah nggak pengen masuk, takutnya terjadi kayak gitu lagi. Kita nggak salah apa-apa, tahu-tahu lah kan dia mau pentungan yang itu. Yang gede-gede. Belum nggak salah nggak apa ya, kayak kejadian kenjaruan aja itu kan, yang banyak yang nggak berdosa jadi gitu. Yang begitu mah nggak mandang lu musuh atau enggak mau. Ya pokoknya lu oren udah. Iya. Itu makanya terakhir lagi waktu itu Piala Presiden 2018. Oh itu saya hadir kalau itu. Kalau yang angkat Piala Presiden saya ada. Itu, tapi di tribun kan? Di tribun saya paling utama. VVIP. Oh VIP, ya maklum dah, belum waktunya. Gua VVIP, gua di VVIP itu juga gua nggak beli tiket. Oh dibayarin orang? Itu kan sponsornya Mitsubishi. Bini gua kerja di Mitsubishi. Oh istri di Mitsubishi. Oh jadi free tiket gitu. Free tiket tuh, dikasih tuh, gua datang ke sana. Bisa ada di atas gua, ini gua duduk, gua satu ini bangku gua belakangnya Pak Gede, kan masih Pak Gede waktu itu. Oh ya Pak Gede. Dirutnya. Nah, itu ikut rombongan atau pribadi aja? Gua berdua doang sama istri gua. Oh berdua doang sama istri? Nonton. Oh nggak ikut rombongan mana gitu? Enggak. Itu asar aja, gua lihat di luar orang udah kayak lautan oren itu. Oh waktu itu main asar atau jam 7? Malam. Oh, kan belum masuk ke stadion, belum masuk ke stadion. Ya, kalau dulu kan habis Isya mainnya. Iya. Asar udah rame. Iya, rame itu. Iya. Kan sore perebutan juara ketiga. Sebelum dia lagi main nih di dalam, kan kita nggak bisa masuk ke situ kan, tapi udah boleh masuk ke stadion. Itu gua ngeliat orang udah kayak lautan. Pas menang itu tuh dari situ kayaknya udah aman nih gitu kan. Nonton lagi lah gua Piala AFC tuh. Itu gua nonton terus tuh dari situ tuh. Ya enak gitu ngerasain aku khususnya sampai gua datang ke tempat latihan yang waktu di mana belakang Halim, sampai dia perayaan treble winner. Lu ikut nggak? Treble winner yang di mana tuh? Perayaan dia yang keliling Jakarta itu gua ikut. Soal yang Piala Presiden doang? Enggak, Piala Menpora? Enggak, itu udah juara. Pertama dia juara di Piala Presiden, dia ke Malaysia, dia juara Malaysia. Terus dia juara liga, treble winner tuh. Waktu itu nggak ada nih. Tuh gue sampai masuk ke balai kotanya tuh waktu itu. Ya, pengalaman seru sih waktu itu. Kalau pengalaman lu selama menonton sepak bola apa? Ya pengalaman sih dulu waktu masih penyisihan sih ya. Pengalaman. Penyisihan ngapain? Waktu masih lawannya kayak Aremania. Waktu itu saya sempat mau masuk kan masih udah full, sengaja maksain masukkan sama rombongan tuh rame-rame. Padahal tiket megang, cuman karena udah nggak bisa, udah full, udah over duluan ya terpaksa
jebolan kan. Jebolan tuh Di mana? di Senayan waktu GBK? itu, di GBK. Waktu itu ya nggak sempat masuk, padahal udah ngasih unjuk tiketnya udah punya. Iya dulu kan kita yang Karena gitu ya. kan ngunjuk-unjukin begini, tapi tetap nggak diterima kan. Ya mau nggak mau udah bikin kerusuhan, jebolan. Biar bisa masuk ke dalam. Baru biar masuk ke dalam. Karena udah kita ngerasa udah beli, tapi udah ngerasa gitu, udah beli kok nggak bisa masuk gitu. Ya mau nggak mau pakai cara keras. Nah dari situ kan disemprotin gas air mata, bener-bener pengalaman pahit banget. Berarti lu ngerasain dong? Ngerasain dari situ. Kayak apa tuh rasanya? Wah kayaknya udah pedih banget, mata kayaknya pedes banget gitu. Nggak sempet, kalau dulu kan ada temen, lu bawa odol aja gitu, bawa biar olesin di kelopak mata lu biar nggak terlalu ini, kan waktu itu nggak sempet. Dari situ udah nggak kuat, nahannya dibuka juga perih, akhirnya mundur dah tuh kan. Balik lagi ke depan, keluar, mau nggak mau ya udah nonton di luar doang jadinya. Nonton di luar pakai? Kan ada layar dia. Dipakein layar. Dipakein layar. Iya, dipakai, ya mau nggak mau udah di situ. Dari situ udah pengalamannya di situ dong, udah dikenain gas air mata. Tapi pengalaman lain nggak ada yang? Pengalaman lain sih nggak ada. Segitu, ya cuma segitu doang pengalaman. Udah dong selesai podcastnya kalau segitu doang. Kalau pengalaman di sepak bola ya nonton cuman itu aja. Sampai dari rumah kan dulu saking gilanya mau Persija. Kalau rumah kan deket dari Gelora, dari Senayan. Cuman 5 kiloan. Buset. Kagak, rumah saya kan kayak orang Bekasi yang ujung banget. Deket 5 kilo. Kalau dulu pernah sempet jalan loh ke rumah. Dari rumah ke Senayan. Biasanya iya. Jalan. Kalau udah nggak dapet bis. Kalau udah iya. Apa nggak kita ditinggal? Jalan. Pernah rame-rame jalan. Rame-rame saking semangatnya kan nggak ada ngerasain rasa capek. Pulangnya baru ngerasain capek. Tapi emang gitu, gue juga kemarin waktu nonton di stadion nih kita semangat, apalagi juara kan. Pulangnya nih udah susah apa. Kalau juara udah masa bodoh, nggak mikirin besok kayak gimana, udah hari itu yang penting seneng dulu dah. Gua denger katanya lu abis belum lama ini ngalamin ini ya, ngalamin apa, kejadian aneh lagi ya. Kejadian aneh mah ya belum lama ini gue denger waktu yang terakhir kali kita whatsappan itu. Kejadian aneh mah sebenarnya banyak sih, pengalaman masih daerah rumah juga kan, dulu kan pernah aneh ceritain. Iya yang tuyul itu, yang anak kecil yang jorokin lu. Yang di sumur itu kan itu udah aneh ceritain. Itu sumur masih ada sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Ya namanya kajain goib-goiban begitu ya, sebenarnya sih percaya nggak percaya. Walaupun kita nggak percaya, tapi kita pernah ngerasain, nemuin, ngerasainnya kayak sekelibatan gitu ya pasti itu mah. Apalagi daerah rumah kan dulu itu rawa. Ya rawa. Masih rawa kan, ente dulu pernah main juga kan, kayak sawah-sawah, kebun-kebun. Kalau sekarang kan udah banyak pembangunan, kontrakan, rumah-rumah sekarang udah alhamdulillah. Itu kemarin pengalaman yang lu alamin apaan yang katanya sampai gua nggak mau podcast kalau malam Jumat lagi, begitu break dia ngomongnya break. Gua nggak mau kalau podcast malam Jumat lagi. Makanya ini sebenarnya saya nggak mau datang ini sebenarnya, Mas. Makanya ente WhatsApp di mana, di rumah podcast saya iseng-iseng. Waduh, malam Jumat nih. Kan aneh lama bales ya. Ya udah dah, daripada bete di rumah kan, gabut. Ayo deh biarin deh, ntar pulang gimana kek. Kan bisa bareng sama operator. Oh iya bener, bareng sampai gapura doang. Dia ke kanan, lu ke kiri. Nah dari situ lu mikir lagi dah gimana caranya lu bisa pulang. Emang sehoror itu? Ya kan kita ngerasain tiap malam pulang. Ya sebenarnya sih nggak takut, cuman ya iseng aja gitu. Hawa takut sih pasti ada. Hawanya beda ya? Hawanya beda aja gitu, kayak anget aja gitu kalau jalan. Apa sakit, apa ngapa nggak tahu juga saya. Anget gara-gara sakit. Itu apa lu yang lu alamin tuh apa sampai kayaknya lu takut? Ya penakut sih nggak terlalu penakut banget ya. Cuman kalau udah jalan sendiri kan di tempat yang sepi. Apalagi gue tahu dulunya itu suasana dulunya gimana, terpengaruh pikiran yang dulu jadinya. Tapi orang lain kayaknya nggak ada yang kayak si Manda nggak pernah. Karena dia kan nggak tahu sejarahnya dulu ini apa. Kalau gue kan tahu banget dulunya. Sebelum Kibenein hidup lu udah tinggal di situ duluan ya? Iya, maksudnya dari zamannya dulu masih rawa,
masih kebun-kebun kan ngerasain, makanya tahu yang seperti dulu, takutnya itu. Nah, kalau cerita yang zaman lu waktu dulu main bola di situ pas lu ngambil bola tapi nemu mayat itu gimana cerita itu? Yang pala. Iya. Ini mah cerita ini aja ya. Cerita pengalaman yang itu aja ya. Ya dulu mah emang, sekarang kan masih ada lapangan. Sekarang masih dibuat kompetisi. Oh masih sampai Masih sekarang? buat kompetisi bola, sampai sekarang sih masih. Tapi rawa-rawanya udah nggak kayak dulu kali. Udah enggak. Kalau dulu kan di lapangan itu ada satu pohon ninjo itu. Satu-satunya nggak ada yang berani nebang. Adanya di pinggir banget lapangan dulu. Iya tahu. Pohon ninjo. Akhirnya pas semenjak pohon ninjo itu ditebang, dari situnya udah rame, udah mulai agak-agak beda suasana. Lebih enak. Semenjak ditebang itu pohon ninjo. Iya lebih enak berarti hawanya. Bukan lebih enak, lebih banyak makhluk-makhluk yang yang baru dong. nimbul. Masih sih? Lebih banyak. Kalau udah deket maghrib gitu? Mau menjelang maghrib berarti udah mulai banyak semenjak udah ditebang pohon ninjo itu. Pernah lagi main bola pernah ketemu? Kalau main bola sih kan main bolanya siang ya, selesai jam 5-an. Nggak nyampe maghrib? Yang nggak terlalu banyak godaan sih. Mungkin kalau setiap pulang lewat lapangan, nah baru itu banyak banget godaan di situ. Apa yang pernah dialami? Ya semacam ya suara kuntilanak. Kayak gimana sih? Ya suara kuntilanak ya. Gitu. Lah kok nadanya begitu ya? Ya yang kuntilanak sekarang gitu modern, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan sekarang udah beda. udah beda. Kan makin maju modern makin dia juga intonasinya beda. Pulang lewat lapangan ntar. Emang lewat lapangan setiap pulang. Siapa tahu ntar ditawain lagi ya. Ya mungkin dari itu ya, mungkin malam ini nginep dulu kali saya di sini biar bisa pulang. Makanya dari tadi nih aneh di depan udah mikirin aja nih, ya Allah udah jam segini belum mulai juga, gimana nanti selesainya. Emang sengaja. Bisa jam 1:30 ini. Emang sengaja. Bagus bawa motor. Aneh kalau udah bawa motor nih ya, ke gang udah nggak mikirin rem. Oh kalau udah setan lu tabrak aja berarti? Ngebut aja udah. Ngebut aja, mau ada tikus kayak, mau ada apaan kayak. Terus kalau punya berhentinya bukan di rumah lu gimana? Kalau tiba-tiba lagi ngebut tiba-tiba motor mati gimana? Ya itu ya Allah alam deh, jangan sampai dah kalau begitu. Ya kalau sekarang mah udah mulai banyak rumah, udah mulai rame. Kan dulu kan kalau sekarang mah udah banyak orang pendatang, orang yang ngontrak, yang belum tidur yang belum tidur masih nongkrong di depan rumah di kontrakan. Jadi udah ya alhamdulillah udah mulai rame sama orang pendatang. Yang sepinya itu di waktu habis Lebaran Idul Fitri itu. Oh, hari pertama, hari kedua. Hari pertama tuh orang-orang pendatang pada pulang kampung kan. Baru kan setan baru berarti lepas. Iya, makanya dari situ paling serem-seremnya di situ aja. Kalau sekarang mah nggak begitu serem. Udah banyak penduduk, udah banyak orang pendatang. Jadi udah nggak terlalu. Kalau dulu mah iya. Ya, ayo minum dulu. Minum. Ya tadi ini nggak ada sedotannya nih, Hah? Kamu pakai sedotan? Enggak, ini bukannya gimana? Operator gimana nih? Sedotan dulu. Biar nggak panik. Enggak nih, ini ada nih pakai gigi. Pakai gigi ada. Nih. Oh, dia mau nulisnya kali Ibu PKK gini. Aduh, ngundangnya sih setiap ngapa harus malam Jumat sih? Enggak, emang biasa. Malam lain nggak bisa, Pak? Enggak, emang biasanya bikin konten tuh malam Jumat karena anak-anak libur lab. Oh, jadi nunggu anak-anak baru ini, Iya dong. Kalau anak-anak libur baru kita podcast. Kita nggak bisa kalau orang lagi live kita podcast nggak bisa. Karena alatnya dipakai semua. Enggak, ini baru ada kabar lagi, maksudnya kaget aja kita tadi. Oh, gitu. Kan habis direnov. Dapat WhatsApp, ini baru, kemana aja nih orang nih baru ngabarin lagi kan. Kaget aneh di rumah. Oh ya udah dah. Daripada gabut di rumah kan. Bukannya emang setiap hari gabut? Kagak, karena kan udah ada kesibukan. Oh, udah ada kerjaan. Hari lagi libur berarti sekarang. Besok masuk siang. Besok gua masuk siang. Jam 1. Ada shiftnya berarti. Iya, kan dalam pekerjaan itu ada 3 orang. Siang, sore, malam. Oh, berarti karyawannya banyak ya? Banyak. Cuman seminggu dijatahin 3 hari doang. Berarti biar banyak bayar karyawan juga ya?
Banyak, cuman dia juga kan produknya lagi meningkat dari Cerita yang itu dong, yang lu ketipu sama orang tuh sampai ratusan juta. ketipu itu mah bukan ketipu. Nggak pernah ketipu-ketipu begitu mah. Kalau cuman ya ketipu masalah pembelian online itu baru ada pernah ngerasain. Kayak orang mesen kita udah kirim, nggak taunya kan duitnya nggak dibayarkan di sistem Lah COD. emang nggak di marketplace? Kagak, dia kan sistem by phone via WhatsApp. Oh gitu. Via WhatsApp. Waktu itu mesennya kan sempat. Emang ini mau bicara serius nih, waktu itu ada yang mesen sepatu kan. Ngeliat-ngeliat di status gua kan. Nomor baru, gue pikir kan teman gua. Dia mesen bayar di tempat. Gue gojekin dah tuh. Gue gojekin itu harga sepatu 3,5 waktu itu malah. Yang mahal dia mesen. Nah sampai sono gue kabarin lagi udah sampai belum barangnya. Nomornya nggak aktif. Oh, udah nggak aktif. Udah nggak aktif, itu ketipu tuh. Sekali-sekalinya itu kerja. Terus? Ya mau nggak mau yang ganti rugi. Oh berarti lo harus ganti rugi. Bos mah nggak tahu menau. Taunya ada pemasukan Taunya aja. ada pemasukan aja, lu jual barang harus ada duitnya dong. Ya mau nggak mau udah ganti rugi itu. Itu kerja baru 3 minggu. Udah ditipu? Udah ditipu sama orang. Lu kebiasaan nipu orang. Jadi lu ditipu orang. Ya enggak juga lah. Kan dunia itu adil. Ya kan dulu kan bukan penipuan masalah uang, penipuan hati dulu. Penipuan hati. Nih, Bre. Nah. Jangan cinta. Nah, dulu kan penipuan hati beda. Kalau lu mau tahu ceritanya dalam seminggu ada 12 cewek, ada di podcast sebelumnya. Ya, di podcast sebelumnya tahu banget. Tutorialnya ada. Bayangin tuh dalam seminggu 17 cewek. Sehari bisa 3 kali dia putusin orang, 3 kali dia jadiin sama orang. Nah, di situ kelebihan saya. Di situ kelebihan dia yang emang gak patut dibanggain sebenarnya. Ya tapi mah sekarang ya alhamdulillah udah berubah. Sekarang udah punya pacar? Alhamdulillah sekarang udah. Orang mana? Orang Peninggilan. Kapan rencana? Baru udah pendekatan sih udah hampir baru 5 bulan sih. Iya, rencana kapan? Rencana nikah. Mutusin dia? Ya, kalau bisa jangan sampai. Jangan sampai kalau sekarang. Oh gitu. Kalau yang cewek ini kayaknya benar-benar udah mati udah. Oh. Amit-amit. Berarti yang ini udah yakin nih? Kalau yang ini nih, yang cewek ini benar-benar dah. Saya udah kayaknya udah nggak bisa buat main sama cewek lain. Oh gitu. Nggak tahu kenapa. Emang kontrakannya banyak yang ini? Apanya? Kontrakannya banyak yang ini? Bukan masalah kontrakan banyak sih. Ya dia orangnya sama kita orang biasa-biasa juga. Cuman kan dia udah merasakan nikah duluan. Oh. Nah, baru udah mempunyai anak kan. Oh, udah punya anak. Ya, Single tapi parent. Saya nggak pernah milih-milih mau dia single parent atau masih perawan, saya nggak pernah milih. Yang penting saya ikutin apa kata hati saya aja. Iya, kalau saya udah bener-bener sayang ya toh itu udah. Umur berapa dia? Umur sih sama saya, tahun sepantaran. 90-an. Di mana ketemu? Ketemu waktu itu kan saya main sama om ya. Homo lu? Enggak, waktu itu kan nongkrong sama omnya dia. Bukan berarti homo juga. Emang ada potongan homo emang? Ya homo kan nggak dari potongan. Kagak, kalau dulu main sama omnya nongkrong diajaklah ke rumah kakaknya. Nah, ketemulah sama dia. Dari situ baru pandangan pertama udah mulai seneng, udah mulai nyaman lah. Kayaknya gua mulai suka gitu. Oh, berarti dia cerai gara-gara lu? Bukan gara-gara gue juga. Ya, ini namanya perasaan gimana sih? Iya, jadinya dia berpaling ke lu. Antara gue berdua sama dia nggak ada yang ngungkapin rasa sayang atau nembak, nggak ada. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Jalan ketemu, is oke, ayo jalan. Saling nyaman, udah jalan, komunikasi lancar. Tapi bener-bener nih, dalam hati udah baru kali ini cewek yang gue nggak bisa ngelupain dan gue nggak bisa main sama cewek yang lain. Oh, berarti udah seumur hidup baru ini nih. Ini modus-modus udah kayak waktu lu bilang lu yang cewek lu yang di mana, Pangandaran apa mana? Nah, kalau dulu kayaknya gue suka sama dia. Bener-bener sayang, tapi gue masih bisa buat main sama cewek yang lain gitu, masih ada rasa main cewek lain. Tapi kalau buat cewek yang ini gue sama sekali mati udah. Oh, lu udah mati berarti? Maksudnya mati, perasaan gue
untuk buat dia Oh, doang. buat dia doang udah dia nih. doang. Iya. Gue juga nggak terima dia apa adanya, dan gue nggak pernah macam-macam atau gimana. Pokoknya toh gue udah bener-bener selagi berantem juga, gue berantemnya emang gue sih emosinya tinggi juga ya, kasar dari omongan. Tapi dari kasar omongan itu, gue sih tetap perasaan gue tuh nggak mau kehilangan dia. Gue tetap mikirin dia sampai sekarang. Ya semoga dia bisa nonton di sini dan juga bisa baca perasaan gue di sini kan. Siapa namanya? Namanya sih Rani Miranti. Nyanyi, Brik? Penyanyi. Rani Miranti bukan penyanyi juga. Oh, bukan penyanyi. Bukan. Apa kerja apa dia? Dia kerja. Dulunya kerja di sales Samsung handphone. Oh, Di Fatmawati. ketemunya bukan di ini, dianterin tadi ya. Waktu main sama omnya. Gue waktu itu main sama omnya ya diajak lah ke rumah dia. Ke rumah cewek itu. Silaturahmi. Iya. Dari situ gue ketemu. Berarti udah berapa bulan? 5 bulan. Udah 5 bulanan jalan. Itu 5 bulan udah berantem 3 kali. Serius. Lu ketahuan? Bukan masa ketahuan, saling ego, guys. Cemburuan. Cemburuan sosial lah. Gue juga nggak mau dia cemburuan sosial. Masa gue nggak mau dia salah bergaul. Gue kasih saran, tapi dia kan masih keras. Jadi sama-sama keras. Dari berantemnya sih dari dulu udah semenjak 3 kali berantem ya karena egois aja. Ntar abis berantem besoknya kepikiran, sama-sama kangen, dibuka lagi. Waktu itu kan sempat diblokir. Kalau setiap berantem pasti diblokir. Oh, diblokir. Pasti diblokir. Nanti gue WhatsApp pakai nomor teman gue, maafin. Habis itu temen lu WhatsAppan lanjut. Kagak, itu nggak mungkin berani. Cewek gue pasti ngomong. Ya siapa yang tahu, lu kan juga begitu. Ya alhamdulillah sih, kalau sekarang mah enggak. Belum ketahuan. Belum ketahuan. Tapi mah walaupun dia begitu, tapi saya mah udah yakin aja dia. Yang penting dari elunya gitu ya. Tapi lu kebersit, ada ketakutan nggak lu kena karma dari apa yang udah lu perbuat sama ya, berapa puluh cewek tuh? Kalau itu sih karma udah pasti ada ya, dari perbuatan kita yang dulu yang nggak pantas buat orang-orang yang dulu kita pernah bohongin, pasti ketemu. Cuman kan dari sekarang ya kalau bisa ya mohon maaf lah, dan udah tobat, nggak bakal gitu lagi. Oh, sekarang udah tobat berarti nih? Iya, udah nggak mulai gitu. Kira-kira handphone lu di mana? Terus dari situ dong. Oh iya, di situ ya. Ada lah. Nggak biasanya kalau udah jam-jam sebentar 5 menit 10 menit lagi nih ada yang telepon biasanya. Kagak ada. Oh, kalau sekarang mah handphone udah kayak handphone punya dia aja ini. Udah isinya dia aja. Yang lain nggak ada? Nggak ada. Kalau yang lain ada, cuman komunikasinya sekedar say hello aja. Berarti komunikasi intensnya udah nggak di WhatsApp, pindah ke DM gitu? Ya kagak juga. Oh, emang udah enggak. Berarti sekarang udah berhenti, udah benar-benar semenjak ketemu ini orang. Perasaan saya udah apa? Pawangnya katanya. Berarti ini pawangnya nih. Iya, lu buas lu nih, ini pawangnya nih. Ntar lu udah jatuh hati, lu udah cinta mati, dia yang main gantian. Oh, kalau ini sih kagak. Nih Bu. Kirain lobet, kirain ada WhatsApp. Gue udah kaget aja. Lobet. Iya. Kapan niat buat yang? Ya, kalau niat buat. Jangan kelamaan, terjambil jabrik. Ya. Ya, kita mah ya namanya jodoh, rezeki kan kita nggak tahu ya, kita yang penting ikhtiar aja. Berdoa semoga secepatnya lah. Kan orang nggak selamanya pengen begini terus, pengen punya keturunan juga. Ya buat berdoa aja lah. Iya, mumpung orang tua masih ada. Iya, makanya dari itu kan mumpung masih keluarga masih komplit, masih lengkap, kalau bisa sih semuanya nyaksiin pas gua nikah. Udah besok nikah dah, besok. Ya nikah mah besok gua acara malam doang, siang pagi masih bisa gua. Acara apa nih? Nikah. Oh, nikah. Besok pagi gimana? Nikah kayak orang mau beli nasi di warteg ya. Instan banget. Agak begitulah, kita tetap bersabar lah, ngikutin alur jalan dulu mau gimana. Tapi kapan rencana lu nih kapan? Lu mau? Ya kalau rencana sih mungkin setahun ini udah mulai ada prepare untuk buat nikah kayaknya. Udah mulai memikirkan. Tahun ini? Setahun inilah. Iya, berarti tinggal sebulan lagi.
Kagak, mau Lah maksud kan dari Desember. dari sekarang. Pokoknya kan gue sekarang umur 32. Dari umur 33, mulai umur 33 udah mulai prepare gue. Oh, masih lama dong. Ya makanya kan setahun ini berjalan. Gue pengen ada pemasukan yang lebih dulu. Biar gue kan nggak, walaupun gue berandalan begini dulunya, tetap niat gue ini nggak mau nyusahin keluarga gue. Sebenarnya lu dari dulu kalau lu bisa memanage harusnya lu udah punya apa-apa lah. Dari Iya, zaman lu mungkin kan. masih jadi pemeran video klip yang nangis itu. Iya. Itu kan lumayan. Terus pindah ke Rina Nose, jadi asisten Rina Nose kan lu harusnya bisa nabung-nabung. Iya, dari situ Cuman kayaknya gaya hidup lu terlalu tinggi sih. dari pergaulan juga sih salah. Emang waktu itu gue juga nyesel sih. Sampai sekarang kan udah beda. Kayak yang dulu kan gue enak banget. Mungkin dulu gue masih egois banget, nggak terlalu bersyukur. Dari situ makanya ya gue ya sekarang ya gue terima apa adanya dengan perbuatan gue yang dulu itu, ya gue ikhlas aja. Jalanin aja yang Jalanin ada, aja. syukuri aja yang ada. Ya semoga dari perubahan gue ini ya bisa ngerasain yang seperti dulu lagi. Oh, nggak Gitu. mungkin. Ya insya Allah. Ya kan di sini nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Kalau kita udah mau minta, udah mohon pada Allah mah, apa sih yang enggak? Yang penting kita udah yakin dulu, ikhlas, bersyukur. Insya Allah kita akan susah. Iya. Jadi apa namanya? Lu sekarang udah menjalani kehidupan yang lebih normal gitu. Ya alhamdulillah sih. Tapi itu bukan penyakit kan ya, waktu tuh kayak lu modusin cewek lu bagi 5, 4. Iya, karena dulu Gua kalau kan zaman gua masih sendiri nih, Brik nih, gua belum punya pacar, belum punya istri misalkan. Nggak mau gua berteman sama dia. Nggak mau. namanya Hari ini gua kenalin, besok dia udah WhatsAppan. Hari ini gua kenalin nih, ini cewek gua nih. Besok dia udah WhatsAppan, Brik. Coba lu bayangin. ya dulu ya, zaman dulu ya beda lah sob. Jangan disamain sekarang. Gila. Kalau dulu mah kita makan kan bareng, tidur bareng, susah ya bareng-bareng, pahit ya bareng-bareng. sampai nipu kita bareng-bareng. Iya. Apa lo kan masih cewek, kita mau bareng-barengin juga kan begitu. Ya kalau gue sih kalau itu buat pengalaman gue aja sih. Kan gue juga kebagian. Ya iya, cuman kan ya namanya hidup kan kita nggak ada yang tahu. Benar. Kita kan hidup udah diatur sama yang di atas. Tapi kita kan cuma menjalani aja. Tapi kan kita bisa milih mau ke kanan apa mau ke kiri. Nah, salahnya lu di pergorden situ. lu. Salahnya di situ. Kan aneh dulu pernah rasa ya Allah nyesel banget waktu masih sendiri di kamar, kayaknya kok bisa gue begitu. Sempet ngerasain nyesel. Oh, pernah ngerasain. Ngerasain banget, kenapa gue harus begini, kenapa gue harus ngelakuin ini, ya Allah. Gue sampai benar-benar mohon gitu, ya Allah tolonglah tuntun hambamu ini ke jalan yang benar, lebih baik lagi, sampai begitu. Tapi langsung berubah. Ya alhamdulillah, dari pemikiran itu nggak seperti yang dulu lagi, udah mulai berkurang. Dari pergaulan kita udah mulai ngeliat mana yang benar, mana yang enggak, kita udah mulai jalanin. Sampai sekarang ya kita harus, apapun keadaan kita harus berusaha bersyukur aja. Apapun keadaan kita saat ini, gitu aja sih kalau mau. Tapi sekian banyak itu cewek, lu pacarin doang, enggak lu jajalin? Ya alhamdulillah sih kalau itu mah, kalau ada kesempatan aja. Kagak. Kalau itu mah buat sekedar senang-senang aja, ketemu, makan. Habis makan? Jalan. Habis jalan? Ya habis jalan ya pulang, nganterin dia pulang, kita pulang. Ya kalau lagi kehujanan ya bareng. Pulangnya bareng. Tapi belum pernah sampai ke jalur yang ini enggak sih? Jalur yang haram? Iya. Enggak, maksudnya jalur yang salah dah. Jalur yang haram lah, maksudnya kayak misalkan check in gitu. Apa kita ajak dia ke jalan yang gak benar? Enggak, gitu. Maksud gue gini, selama lu banyak berhubungan dengan banyak perempuan nih, ada nggak perempuan yang ngebawa lu sampai ke lu jadi narkoba, sampai? Alhamdulillah sih kalau mabuk-mabukan. Kalau buat itu sih nggak pernah nemuin cewek yang seperti itu. Oh, nggak pernah nemuin yang kayak gitu? Nggak pernah, selama gue kenal sama cewek dan gue selama kenal bercinta gitu. Sampai sekarang gue nggak pernah tuh pacaran sama cewek yang nakal, yang ngajak minum lah, yang ngajak mabuk lah,
sampai obat-obatan gitu nggak ada. Berarti ceweknya termasuk golongan yang baik-baik ya? Iya, masih golongan yang standar lah, standar aja. Ceweknya sih baik-baik, lakinya Cuman yang paling bandelnya ya pulang pagi, tapi nggak macem-macem, sekedar nongkrong. Nongkrong sampai pagi? Nongkrong sampai pagi. Yang diomongin apa? Rame-rame. Oh. Rame-rame aja nongkrong, kita ngobrol-ngobrol, kadang nonton bola kan ada tuh. Kayak Liga Champion jam 2. Ya, ngumpul di Blok M jam 3 ngumpulnya gitu. Ya ngumpul di rumah ke rumah aja ngobrol. Kan dia nggak sendirian, dia ada temannya juga cewek. Jadi teman gue bawa cewek, gue bawa cewek. Jadi kumpul ngobrol bareng sambil nonton bola. Pulang jam 3 pagi gitu. Itu juga jarang, nggak sampai pulang pagi. Kebanyakan sih cewek yang gue alami ya itu, nggak sampai yang mabuk, nggak pernah gue nemuin. Selagi gue nemuin juga gue masih nggak mau lah. Oh, nggak mau dapet cewek kayak gitu? Nggak mau. Gue kan kalau begitu walaupun gue brutal begini masih ingat keluarga gue nggak mau nyusahin. Pilih juga ya. Dari dulu boleh tanya teman-teman gue yang deket, nggak pernah namanya mabuk obat-obatan sedikit pun nggak pernah gue main. Nggak mau nyusahin keluarga. Nggak mau beneran. Tapi nyusahin temen. Ya teman kan lain cerita. Nyusahinnya kan nggak kriminal. Kalau nyusahinnya saudara minjem duit nggak balik, ya itu wajar. Minjem duit nggak balik? Minjem duit nggak balik. Oh, itu wajar. Itu wajar lah. Kalau masa kriminal sampai narkoba, jadi dicari polisi, itu paling saya yang takutin itu. Paling nggak mau. Jangan sampai gitu. Jangan sampai lah mimpin aja ogah, amit-amit yang begitu. Kagak, saya mau brutal-brutal begini tampang penjahat tapi nggak pernah ngerasain tuh kayak pergaulan narkoba apa-apa, nggak pernah. Kalau sekedar minum pernah, itu juga nggak terlalu parah, cuman ngeplay doang lah kalau zaman sekarang. Bahasanya ngeplay biar enak doang. Itu dalam keadaan apa minum? Ya namanya kehidupan kan kita nggak ada yang tahu apa dia lagi rumit pemikirannya, dari pemasukannya berkurang, kan kita nggak tahu, beda-beda pemikiran orang. Kalau semuanya pemikirannya sama ya repot. Iya gitu. Enak kalau lagi enak ngobrol enak. Ya iya, mungkin ya ngobrolnya emang dari fakta, udah fakta dari pengalaman saya. Ini mah nggak bohong, nggak ngada-ngada. Iya. Ini emang udah kalau cerita fakta ya emang ngobrol juga enak apa adanya. Kalau sekarang mah simpel aja sih, nggak kayak dulu, ya jalanin aja apa adanya lah. Dapat duit nggak dapat duit, ya have fun aja. Nggak mau, kan ada orang beda, lagi nggak ada duit nih, ngelakuin yang enggak. Dia nyolong penyopet, kan kita nggak tahu. Kalau gue mah ya nggak begitu. Cuma nyusahin temen doang. Ya selagi ada temen mau bantu ya alhamdulillah. Ganti. Cuman, enggak juga sih. Simpel aja sih. Ya lu tau lah dulu gimana ya kan. Sampai lu juga pernah kan gue tipu. Iya. Semua temen lu pernah lu tipu? Ya enggak juga. Pasti semua temen lu. Kalau lagi mepet aja ada kesempatan. Nah iya kan, udah yang ini nggak bisa kan pindah kemari, yang ini nggak bisa kan pindah kemari. Udah paham banget gue lu. Ya tapi kan nggak terlalu kriminal banget kalau begitu. Enggak, ya nggak masuk golongan kriminal, tapi ya udah cukup tahu begitu. Ya iya, cuman kan kalau kita lagi ada, kita balas budi ke dia. Dulu lu pernah minjemin gue, gue balikin selagi kita ada rezeki, gue ingetin. Gue mah nggak lupa sama orang itu. Oh, gue lupa. Ya kalau sekarang kan emang lu sekarang suksesan lo sama gue. Masa gue yang ngasih? Ada aja gitu maksud bahasanya, ada aja. Ya iya, kalau sekarang kan gue ini kan berkat doa juga, gue juga. Semoga teman gue semuanya sukses. Oh, nggak ada khususon, nggak ada khususon. Jadi nggak ada, udah pokoknya gue doain teman gue. Nggak dulu, pokoknya sukses. Gue doain semuanya. Sukses, baru lu WhatsApp nih, lu udah sukses nih gitu. Ya nggak juga, kalau lu sukses kayak sekarang kan lu manggil gue sekarang. Jadi gue ada rasa bersyukurnya, kecapai doa gue. Lu bisa sukses di Rene Pro Channel. Kan berkat lu kan nggak tahu gue setiap hari ngapain. Oh, doain gue makan tidur. Iya. Jadi gitu. Dari podcast pertama, terus lanjutannya yang podcast kedua, ketiga, berarti sekarang hidup lu udah jauh lebih baik. Ya alhamdulillah sih, kita juga lebih bersyukur. Udah banyak ngambil hikmah dari apa yang udah lu lakuin. Ya, makanya ya alhamdulillah sih, Allah udah mulai nunjukin jalan yang lebih baik lagi. Biasanya sih kalau film-film hidayah udah tobat nggak lama mati, Brik. Ya kalau bisa sih yang
yang ngasih unjuk itu yang duluan. Jadi iya bagus. Ya pokoknya udah mah lama kita nggak ketemu, kegilaannya udah berkurang berarti gitu ya. ya orang kan gak selamanya gila terus, kan Benar. pasti ada pemikiran yang lebih baik lagi ke depannya. Tok kan kita nggak selamanya begini terus, nyusahin banyak orang. Ya mungkin setiap pemikiran orang umur makin bertambah, mungkin pemikiran masih luas, makin bertambah pasti. Dari segi pergaulan, segi rasa bersyukurnya. Ibadah gimana Ya sekarang? ibadah ya alhamdulillah. Selama ini ya udah mulai bertahan. Udah mulai dikit-dikit walaupun ada yang bolong satu. Tapi ya selebihnya alhamdulillah tetap berjalan terus. Tapi berarti ikat pinggang dikencangkan lagi berarti. Nah, ikat pinggang lebih kencang lagi. Oh iya. Apalagi kan sekarang udah mau dikit lagi mau bulan Ramadan. Iya benar. Kita harus persiapkan dari sekarang. Ini tayangnya bulan Ramadan. Iya, maksudnya kita harus persiapkan dari sekarang. Buat apa? Buat nanti kita cari keberkahan lagi. Ya udah, nanti bulan suci Ramadan berarti lu harus lebih mempertebal keimanan lu. Keimanan. Berarti kalau gua ngadain konten sama anak-anak lu nggak usah datang. Kenapa? Kan lu lagi di musola, memperkuat iman lu. Ya enggak gitu juga. Lah gimana sih? Ntar kalau pembagian THR lu nggak usah datang. Ntar kalau ke panti lu nggak usah datang, lu di sana aja musola. Oh enggak buat bagian THR doang gue datang gitu? Enggak. Bagian THR mah enggak, udah rapi THR baru lu usul datang. Oh gitu. Nganyam manuan tuh tupat. Nganyam tupat. Ya kita mah, gue mah yang penting simpel aja, yang penting gue masih bisa hidup enak. Itu moto lu sekarang tuh kayak gitu. Iya. Hidup enak. Ya masa hidup apa adanya, jalanin hidup yang apa adanya aja, enggak neko-neko, enggak berlebihan gimana gitu. Ya sekarang yang gue jalani ya udah terus bersyukur aja lah apa yang gue dapetin hari ini, mencoba untuk bersabar dan mengikhlaskan apa yang bukan milik kita. Gitu. Bisa diketik nggak break itu? Ya. Di sini break itu break. Coachnya. Ya. Kita tapi kadang-kadang orang emang kalau ngomong lancar banget. Ntar nih kalau udah off kamera break ini. Beda. Lihat lagi ntar kelakuan dia coba. Ya sekarang udah bukan zamannya. Lagu-lagu gitu udah bukan zamannya sekarang. Udah kita jalanin semua. Jadi kalau bisa mah kita rubah lah. Kalau bisa kita bimbing orang yang di bawahan kita biar jangan sama main kita, pergaulan kita yang salah waktu dulu. Kalau bisa. Jadi kalau bisa ngajak orang untuk berbuat baik. Berbuat baik, terus berbuat hidup lebih bersyukur lagi. Bersyukur itu kayak gimana sih? Ya bersyukur itu contoh kayak kita hari ini kita cuma dapat rezeki sekian ya kita harus bersyukur. Karena dari bersyukur itu insya Allah keberkahan kita akan dapetin dan rezeki akan menambah dalam bersyukur kita. Kagak sia-sia. Itu kemarin sebulan di April loh. Iya makanya. Aduh, ayo ngerokok dulu. Ngerokok dulu biar enak dikit. Udah mulai terpojok. Kayaknya mulai agak tertekan nih. Udah mulai tertekan dia. Iya. Ketika udah sekarang ini masih ada mantan-mantan yang lama yang minta pertanggungjawaban apa sekedar sehat ya kalau mulai sekarang sih malah nggak ada komunikasi. Oh nggak ada kalau mantan yang jauh ya. Kalau mantan yang deket-deket dari rumah ya say hello goodbye aja. Mantan deket dari rumah juga ada termasuk orang-orang yang daerah lingkungan itu. Rumah lingkungan RW 5 ada 2-3 orang mah ada. Cuman kalau sekarang kan sekedar ketemu. Ada yang udah married. Ada yang belum married. Pernah diundang nggak mantan kalau? Pernah. Datang. Gimana? Datang. Ya biasa aja. Oh iya, karena lu nggak ada. Karena kan gue nggak ada rasa cemburu atau gimana. Malah gue doain semoga lu hidup bahagia sama cowok pilihan lu. Malah gue gituin. Enggak, maksud dari mantan lu ini yang serak sama lu gitu, maksudnya yang lu ada rasa banget gitu. Pernah nggak lu ngalamin dia tuh ngundang lu terus lu sebenarnya nggak pengen datang tapi lu pengen datang gitu? Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Ya ada satu orang, cuman kan kita karena gue udah mulai berubah ya gue kuat-kuatin walaupun gue datang itu juga gue minta teman sama temen gue kan minta anterin berdua.
Ya gue tetap datang. Gimana tuh dengan pas nyampe pelaminan gimana ya tuh? pas gue ngeliat dia diri sama cowok pilihannya ya merasa gimana, lemes juga gitu. Lemes mah ada, cuman kan gue harus kuat. Emang nih udah jalan takdir perjalanan gue sampai sini sama dia, ya gue mencoba buat ikhlas dan ya sabar lah. Malah gue selalu doain dia semoga bahagia sama pilihannya. Tetap gue support, gue nggak ada rasa benci atau gimana, walaupun dia mantan gue tetap gue support kebahagiaan dia. Itulah gue sekarang, nggak pernah benci gue, malah semuanya sama mantan gue baik-baik aja hubungan. Berarti nanti kalau ketika lo merit itu yang datang mantan lo semua? Ya nggak semuanya mantan sih, ya kalau gue masih ingat, tahu rumahnya, masih kenal ya gue undang. Kalau udah nggak kenal kayak semacam jauh-jauh, enggak. Setaunya gue aja. Yang lu masih inget aja. Yang gue masih inget aja pasti gue sama yang kira-kira aman aja. Yang aman. Ya kalau nggak aman kan terlalu yang jadi ya bahaya juga. Yang sekiranya bini gue nggak cemburu nih, gue nggak usah undang. Kan gue nggak mau nanti di acara gue jadi keributan. Berarti nyari aman. Cari aman aja. Iya. Kalau alhamdulillah sih sekarang aman-aman aja, nggak ada kendala. Ya kalau sekarang sih iya. Karena kan kalau dulu walaupun pacar putus, udah putus gitu aja, nggak ada komunikasi sedikit pun, nggak ada embel-embel apapun, nggak ada. Macam kayak nuntut, lu dulu sayang banget sama gue kok sekarang beda, udah nggak ada gitu-gitu. Gue mau ngingetin dia, selalu bicara sama cewek gue setiap masih pacaran, walaupun kita udah pisah, emang udah takdir, jangan ada rasa kesel atau emosi, emang udah takdir kita buat dipisahkan sama Allah, ya kita ya harus lebih berpikir lebih panjang lagi itu, agar kita tidak, walaupun udah putus, nggak ada rasa emosi atau apalagi bermusuhan. Kan kalau ibarat agama Islam, kalau mau mutusin silaturahmi itu dosa, makanya kita harus, walaupun kita makan berantem, kalau bisa silaturahmi tetap berjalan. Tadi lu makan martabak berapa biji? Lidah lu lagi lempeng banget kalau ngomong ini. Martabak baru satu itu yang kelihatan. Yang nggak kelihatan tahu berapa. Ngomong lempeng banget dari ini. Ya sekarang mah gue mah simpel aja sih hidup mah, nggak kayak dulu. Sekarang mah ya apa adanya aja, yang barusan gue bilang, terlalu banyak bersyukur. Makanya ya kalau dulu kan lu gaya selangit, kemampuan nggak ada. Nah kalau dulu iya, gue masih terpengaruh sama pergaulan kan, masih udah pemikiran nggak jelas lah. Padahal kota mah tinggal 300 MB. Tapi mah dulu nemu aja. Nemu aja dulu mah. Nemu aja ngadalin orang biar dapat kota. Namanya akal. Iya, Benyamin banget. Dulu Benyamin banget akal lu pakai, berarti ya, lu pasti tahu banget dah dulu gimana. Sekarang ya lu bisa nilai sendiri lah. Gue gimana orangnya. Sama aja kata gue. Saya sama aja, karena lu nggak pernah ketemu, baru ini doang. Iya sih, benar. Nggak tahu kabar gue gimana. Iya benar. Ya alhamdulillah. Ya jalanin aja lah hidup mah, ngapain kita ambil pusing. Sekarang begitu aja. Kita bahagiain aja orang tua kita masih ada. Gue mah ya Allah, kalau udah selagi orang tua masih ada nih, gue bener-bener bersyukur banget, alhamdulillah banget loh. Dari ngedenger cerita orang yang ditinggal bokap, ditinggal nyokap, itu rasanya yang gue udah bisa rasain gitu, gimana sedihnya. Apalagi pas semenjak dia kalau nikah udah nggak ada bokap, itu bener-bener nyentuh hati banget. Makanya gue harus usahain manfaatin gitu, selagi ada nyokap bokap gue masih hidup, ya gue ya gimana ya. Ini tisu tuh lebar. Ya pokoknya intinya gue berusaha lebih baik lagi dah selama orang tua gue masih ada. Intinya itu aja sih. Iya udah bertobat berarti sekarang. Iya udah gimana gitu. Udah bukan hidup bener ya. Udah bukan wayah. Biar kata susah, yang penting hidup bener. Hidup baik aja. Nggak ngerugiin orang. Iya, walaupun ini insya Allah ada jalan keluarnya kok kalau kita niat baik. Ya ke jalan yang baik lagi, insya Allah akan nuntun kita kok. Gue percaya kok itu. Udah percaya nggak mungkin akan nggak hal ada. Itu ya berarti. Kalau kita niat mah nggak mungkin nggak ada yang ini, pasti terubah. Dari kita juga, niat kita. Kalau niat kita emang benar-benar mau berubah, taubat ke jalan yang lebih baik lagi, pasti nemu, pasti dituntun. Gue yakin kok, gitu.
Udah nggak takut gue yang begitu. Berarti udah siap lah gitu. Ya siap nggak siap kita harus jalanin. Ya, Emang udah takdir kehidupan kan kita nggak tahu. betul. Iya. Ya iya ya. Gua denger Seven ngomong tobat, kepala gua sakit. Kalau gua sakit, iya gitu. Kalau gua ngumpet banget, makanya dari tadi mata gua udah ini puyeng kepala gua nih. Ini orang bener apa kagak ngomong gitu maksud gua. Kepala gua sakit gitu karena gua tahu banget gua. Ya makanya nih gue semangat banget udah bisa datang ke sini lagi karena gue pengen nunjukin yang sebenarnya gue nih sekarang udah beda sama yang dulu sama gitu. lo. Iya, Gue juga seneng. Gue juga mau nunjukin dulu kalau sekarang udah beda. Ya makanya kan gue alhamdulillah banget. Ini berkat doa gue juga ya Pro bisa. Bisa begini jadinya. Iya makanya gue senang alhamdulillah berarti kan doa gue terkabul. Kamera sekarang udah yang beda gambarnya. Makanya ini nggak bisa ini dulu selonin dulu salah satu. Denger gak Bri? Udah mulai lagi kan ya. Ya minimal nanti kalau nikah lu udah paham lah. Ya. Harus ngubungin siapa ya, buat pasti. fotonya. Ya insya Allah kita yang penting mah doain panjang umur dulu aja, sesama berdoa aja. Ya, panjang umur, banyak rezeki. Kan gue juga doain lu biar semoga sukses terus Pro Channel ini. Bisa membahagiakan istri dan anak-anak lu juga amin. Buat kedepannya. Teman-teman juga yang teman-teman pokoknya semuanya. Kalau bisa kita nih hidup berbanyak bersyukur aja. Buat pribadi gue ya, buat para pemirsa gitu. Karena selama ini yang gue alamin dari dulu, kalau kita nggak bersyukur, kita hidup itu maka akan ketemu kesulitan gitu. Pasti banyak menemui kesulitan kalau kita hidup tanpa bersyukur. Coba dah, sekali-sekali kita bersyukur. Insya Allah ada aja jalan yang buat nenangin diri kita. Habis dengerin ceramah siapa lu? Dengerin ceramah siapa lu di YouTube? Ya ini mau fakta, apa yang gue jalanin sekarang ya gue ungkapin semua. Gue mah nggak gimana-gimana orangnya. Apa adanya aja kalau tapi sekarang. kerikot kan Brik? Ngerinya lu ngomong udah bener banget nggak kerikot. Ya. Bisa gue kartu merah ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum gue tutup buat para mantan-mantan yang sekarang udah ada yang nyemplung ke laut, ada yang kelelep di ombak. Ya gue sih harapan gue sih ya jangan yang seperti itu sih ya. Buat semua yang orang dulu pernah bikin gue bahagia, bikin gue senang. Ya alhamdulillah timbal baliknya gue doain semoga dia bisa lebih baik lagi. Bisa lebih bahagia lagi. Lebih bahagia sama orang tuanya atau sama pilihannya yang dia pilih sekarang. Harapan gue sih semuanya teman-teman gue yang dulu deket sama gue itu sekarang hidup bisa lebih banyak bersyukur, ke jalan yang benar, lebih peduli sama orang yang di bawah. Ya pokoknya semuanya. Kalau buat mantan yang udah jadi janda apa pesannya? Mantan yang udah jadi janda? Iya. Kalau mantan yang belum ada sih. Oh belum ada. Ya sekarang ya alhamdulillah semuanya baik-baik aja mau pilihannya. Oh berarti awet. Gue seneng kalau lebih baik. Malah gue senang kalau dia bahagia sama orang, berarti dia pilihannya mau bertanggung jawab sama dia. Gue ngeliat dia seneng, gue juga seneng. Bukan berarti gue cemburu atau gimana. Malah gue seneng, oh berarti udah ketemu sama orang yang pilihannya terbaik gitu. Kalau pesan buat orang tua lu? Ya buat nyokap di rumah ya, gue minta maaf nih ya, saya kalau dulu pernah nyusahin, pernah nggak manfaatin di dalam keluarga, mohon minta maaf. Ya kalau sekarang insya Allah saya akan berjalan lebih baik lagi dan bisa membahagiakan keluarga orang tua di rumah. Dan gak seperti yang dulu lagi, saya udah janji sama diri saya sendiri gak bakal ngulangin yang seperti dulu lagi. Saya akan berusaha lebih baik lagi. Itu aja. Semoga sehat selalu keluarga dan orang tua. Oke. Cukup membuat kepala gue sakit sih statementnya, membuat kepala gue sakit. Tapi ya itu perjalanan hidup. Kadang-kadang emang kita harus melalui masa yang sulit dulu untuk menemukan dan menyadari kalau apa yang kita lakuin dulunya emang salah. Iya. Kadang-kadang memang seperti itu.
Ya setiap manusia pasti ada masanya, ada caranya sendiri untuk nemuin kebahagiaannya. Setiap manusia pasti ada cara dan jalannya sendiri untuk menemukan di mana titik dia harus berubah. Lebih baik kita menjadi mantan orang gak benar daripada kita jadi mantan orang benar. Ya, ya mudah-mudahan istiqomah aja ke depannya. Amin. Biar bener-bener lu bisa berpindah rumah tangga. Amin. Biar lu bener-bener bisa ngerasain bagaimana jam 1 malam susu habis, Indomaret pada tutup. Nah, Itu ntar lu ngerasain. Kalau anak lu kasih susu, kalau anak lu kasih air tajin, lu yang nyusu kan marah namanya. perasaan daun bira kan kita nggak tahu. Ah? Perasaan daun bira. Asal lu aja punya. Perasaan daun bira. Pahit amat. Iya begitu. Jadi ya memang gue juga dulunya bukan orang yang baik, bukan orang yang benar, tapi kita seiring berjalannya waktu kita mencoba menjadi orang baik, menjadi orang benar, orang yang bisa bermanfaat buat banyak orang lagi gitu. Jadi makanya di podcast yang episode sekarang ini gue mau mengajak orang untuk ngobrolnya untuk lebih ke kisah hidup dia yang bisa jadi inspirasi. Kayak sebelumnya kan ada Bapak Toto yang dulunya kita mana tahu dia jadi tukang kuli panggul, terus dia jadi OB, terus dia bisa jadi punya usaha, dari usaha itu dia bisa nyokolain anaknya. Ya masa-masa pahit itu gue juga pernah merasakan makan sehari sekali sepiring berdua sama bini gue pernah ngerasain itu. Jadi semua orang pasti ngerasain ada masa-masa pahitnya itu pasti. Cuman biasa kalau gue udah ngobrol agak serius dikit dia tidur. Coba lu ambil dia tidur. Kalau lempengan dia ngobrol, gue dengerin malu lempengan, tapi giliran gue mau ngomong yang bijak gitu kayak dia ngerasain tidur. Bukan gue tidur, itu gue ngerasain ya Allah semoga lebih baik lagi tapi gitu. Pules dikit ya oke. Pokoknya jangan lupa nih gue ingetin lagi buat teman-teman Epro Channel semua, ya tahun ini juga tahun terberat nih buat Epro Channel karena kemarin kita ada beberapa sempat coba-cobaan yang kita lalui yang berat gitu. Jadi tetap support kita nih biar tetap bisa istiqomah, karena kalau nggak ada dukungan dari viewer, dari penonton semua, kita juga nggak bisa apa-apa. Benar gitu, karena memang cobaan yang kita lalui semakin hari, semakin bulan, semakin tahun semakin berat. Jadi minimal ya kita minta doanya aja supaya kita bisa tetap istiqomah menyiarkan, ada musik, ada podcast, ada agamanya juga di ceramah-ceramah gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman Epro Channel setia. Kalau ada kritik, saran bisa DM Instagram saya Wisonet, terus ada Instagramnya Firman, bisa di DM aja, jangan di WhatsApp, karena kalau di WhatsApp nanti nanyanya kemana-mana. Kalau di WhatsApp bisa ujung-ujungnya minjem duit. Bisa. Kalau di WhatsApp ngerinya nanti yang datang bukannya kritik dan saran, malah somasi. Jadi repot. Jadi mendingan cari aman aja. Cari aman di DM. Jadi kalau emang kita nggak mau balas, kita blok aja. Ya, daripada kita pusing. Karena kita udah pusing ngurusin yang lain. Apalagi itu udah mumet. Makanya juga mudah-mudahan si podcast ini bisa continue. Amin. Mudah-mudahan bisa jalan walaupun nggak rutin di setiap minggu, tapi mudah-mudahan dalam 1 bulan itu ada gitu. Karena mau kita jadi ini sebagai ciri khas kita biar tetap ada perbedaan dari channel-channel yang lain. Jadi nggak hanya musik aja. Kalau misalkan ada yang panggilin dong, ya DM aja atau komen bolehlah minimal. Kalau komen pasti kita baca, nanti kita bales. Kalau DM juga pasti kita bales. Kalau WhatsApp bentaran aja. Ya. Nomor itu yang ada di deskripsi udah ganti semua, nggak ada, nggak bisa di WhatsApp. Paham itu. Oke. Kalau mau nonton musiknya ada di Epro Musik, kalau mau nonton ceramahnya ada di Epro Religi.
Kalau mau nonton live streamingnya ada di sini. Ada di Ya sini. Bro Channel. Kalau mau nonton konten podcastnya ada di mana? Mana? Bayaran lama. Ada di Bro Channel. Saya Misonet. Ini ada siapa namanya? Seven Icon. Ucup Seven. Seven Icon. Seven. Kami berdua pamit. Semoga obrolan kita ada manfaatnya. Kalau memang gak ada manfaatnya ya minimal nonton aja 5 menit, abis itu udah ganti yang lain. Daripada nggak ditonton maksud gua gitu, ya kan. Yang penting jangan lupa like dan subscribe ya, biar menambah viewers Pro Channel. Boleh. Biar lebih baik lagi ke depannya. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Masih di Nyoba Podcast Pro Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.